Baik, kita akan lihat bersama-sama Maleakhi 4. Pasal pertama sampai dengan yang ke-6. Yaitu hari Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Itu bicara tentang pribadi, raja di atas segala raja, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kalau kita lihat ayat yang pertama di situ bicara tentang orang-orang itu akan binasa, yaitu orang-orang yang gegabah. Gegabah di sini bilang sombong, sembrono, yang berbuat fasik. Itu bicara tentang keangkuhan ataupun orang-orang yang jahat akan terbakar waktu hari Tuhan itu. Ayat kedua berbicara tentang orang yang takut akan Tuhan, itu akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan ada pada mereka dan juga ada sukacita. Lihat ayat 3. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ya, sini kita lihat ada kuasa dan otoritas yang menyertai orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Ayat keempat, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb, disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Ayat kelima, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Pengertian tentang Nabi Elia bicara tentang Roh Kudus yang akan datang terus menyertai, mendidik, mengajar, melatih saudara. Ya, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga apa? Musnah. Ini bicara tentang terjadinya pemulihan. Ya, nah. Kita memperingati hari kelahiran Tuhan. Bagi saya ini adalah waktu yang tepat untuk mengingat kasih Tuhan dan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk hidup saudara dan saya. Untuk kita mengingat. Nah, kita tahu bahwa surya kebenaran itu yang kita peringati dia lahir hari ini. Bagi saudara yang sudah terima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, Raja di atas segala raja, dia sudah ada dalam saudara. Saudara berada dalam dia. Nah, hari lepas hari kita mengakhiri 2021, kita masuk dengan tema The Year of Multiply Grace, tahun pelipat gandaan kasih karunia. Sebenarnya hari ini kita masih hidup pun adalah kasih karunia. Kasih karunia dari Tuhan itu sempurna. Pelipat gandaan bukan
Tuhan akan berikan pelipat gandaan. Itu untuk gerejanya bagaimana yang belum mereka terima di tahun 2021. Yang belum mereka mau terima lagi. Itulah pelipat gandaan. Nah untuk itu kita lihat jelas pelipat gandaan kasih karunia di ke depan itu akan terjadi kalau kita konsisten dalam naungan surya kebenaran. Jadi orang yang bagaimana supaya bisa konsisten dalam naungan surya kebenaran. Karena hari ini bukan lagi kita melihat dia seorang bayi, tapi raja di atas segala raja. Sehingga dalam perjalanan hidup kita masuk 2022, itu menjadi suatu wujud kenyataan. Maka kita perlu konsisten dalam naungan apa? Surya kebenaran. Ya. Nah, untuk bisa kita konsisten dalam naungan surya kebenaran, sehingga bukan hanya hari ini kita memperingati hari kelahiran, tapi kita menikmati hari ini, bagaimana kasihnya yang kita bisa nikmati dan pengorbanannya, sehingga kita berjalan dengan arah hidup yang jelas, sampai masuk di tahun depan, kita menikmati perjanjian Tuhan itu. Ya, kira-kira apa untuk kita bisa konsisten dalam apa? Naungan surya kebenaran. Kita lihat Maliaki 4 ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah, dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami, dan akan terbakar oleh hari yang datang. Datang itu firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya lagi akar dan apa? Cabang mereka. Jadi kalau dibilang orang gegabah, tadi sudah saya singgung, itu bicara orang yang ceroboh, sembrono, orang fasik, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang tidak menghidupi daripada kebenaran. Nah hari ini, yang tadi saya katakan, mari adalah hari yang baik untuk mengingat kasih Tuhan bagi saudara dan pengorbanannya bagi hidup saudara. Nah, kira-kira bagaimana supaya kita konsisten? Kita tidak terbakar hangus waktu datang itu api. Justru api itu datang membuat kami makin bersemangat, bergelora, bernyala-nyala karena janji Dia. Orang dalam kebenaran akan menikmati suatu perjanjian yang hebat. Termasuk masuk di tahun depan tentang tahun pelipat gandaan anugerah. Dari ayat ini jelas, mari kita yang harus ambil keputusan. Apa itu? Bangkit dari kekeliruan kita dan menjadi apa? Saksi Kristus. Apa kekeliruan yang saudara buat dalam tahun 2021 sampai hari ini? Dikatakan bangkit dari kekeliruan kita dan menjadi saksi. Ambillah perubahan, ambillah keputusan. Untuk bukan hanya bersaksi, mengucapkan, tapi menjadi saksi. Menghidupi kebenaran. Hari lepas hari kita masuk dalam sekolah Tuhan. Hari lepas hari pasti akan ada Roh Kudus mengingatkan kita. Semakin saudara mau diberubah, kelemahan-kelemahan saudara-saudara serahkan. Di situ adalah kekuatan yang sudah terima dan kasih karunia itu saudara nikmati. Ya, jadi kita harus bangkit di sini. Kekeliruan apa? Nah, saya pun sudah menikah 39 tahun. Ada kekeliruan yang juga dihadapi kami suami istri. Ya, dalam menghadapi membina anak-anak yang kami layani. Nah, satu waktu ini terjadi. Kami berdua punya janji. Kalau ketemu anak ini, si A, tidak boleh sendirian. Harus ada kami berdua. Tidak boleh juga telepon sendirian. Harus ada berdua. Pakai speakerphone. Nah waktu saya melihat hubungan istri saya dengan anak ini. Kok tidak begitu harmonis? Nah karena ketidaksabaran saya ingin melihat perubahan itu terjadi, saya melanggar janji itu. Saya telepon anak itu, saya bilang gini, kamu itu anak, ya coba apa yang kamu buat segala kekeliruan itu, ambillah putusan berubah, sehingga istri saya, tante ini bisa melihat perubahan kamu bisa semua damai lagi,
dan kamu mau berubah. Tapi ternyata saya sudah buat kekeliruan. Dari kekeliruan itulah miskomunikasi kita sempat perang dingin. Nah, tapi cepat saya sadar. Saya ngaku kepada dia, oke, saya salah. Saya minta ampun. Nanti kita ketemu anak-anak semua yang kami bina, saya pun akan minta ampun dengan mereka dan jangan mengikuti teladan model ini. Sekalipun tujuannya baik supaya cepat harmonis, tapi caranya keliru. Makanya kehendak Tuhan aja tidak cukup, harus Tuhan, kekuatan Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Waktu saya berlutut di tengah-tengah mereka, mereka berdoa. Dan di situ mereka dapat pelajaran juga bahwa ada keteladanan yang mereka lihat. Hidup, berani untuk mengaku apa yang diperbuat. Bukan dosa loh ya, kesalahan yang diperbuat. Nah hari ini sama. Kita akan berada dalam naungan surya kebenaran. Dia akan bersinar terang di muka bumi ini untuk bumi penuh dengan kemuliaan. Saudara punya kekeliruan apa? Saudara harus bangkit dan kita menjadi saksi Kristus. Haleluya. Kalau enggak, arti Natal setiap hari, setiap tahun kita datang, kita jadikan dia cuman atribut-atribut seorang bayi. Waktu ada tanya saya begini, kenapa enggak pakai kandang lagi? Terus kasih dia di kandang begitu. Saya bilang kalau kamu ulang tahun, terus pakai baju bayi, kamu mau enggak? Itu pengertian saya. Saudara juga enggak mau kan? Dot yang pernah dulu saudara pakai, masa sudah rusak. Untuk apa kita buat itu? Bukan enggak boleh, tapi kan kita pikirkan kepada dia adalah raja sekarang, Tuhan Juru Selamat, bukan bayi. Supaya mental hidup kita juga mau dewasa. Berbuah lebat dan tetap untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi yang saya share hari ini, saya pun juga belajar. Ya, setiap hari kita akan belajar. Dan bagi saya sudah memulai untuk menerima kasih karunia. Karena berani mengakui kelemahan, cara yang keliru untuk dirubah. Haleluya. Haleluya. Ya, amin. Nah kita lihat yang berikut dengan cepat. Malaikat 4 ayat 2 dan 3. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Kita bisa berjingkrak-jingkrak, kita tetap mengalami kesembuhan, kita tetap sehat. Apapun yang datang, pencobaan yang diizinkan proses, kita akan tetap bisa. Karena dia tetap kita lebih daripada pemenang. Kebenaran yang berikut di sini adalah kita harus berada dalam otoritas dan kuasa Tuhan. Otoritas adalah hak kebebasan Tuhan berikan pada saudara untuk menggunakan kuasa. Saudara punya kuasa dalam nama Yesus, tidak akan bisa terjadi apa-apa kalau tanpa otoritas. Saudara punya otoritas diberikan, tapi saudara tidak menggunakan otoritas itu juga tidak terjadi apa-apa. Jadi kita harus praktek ini. Jadi orang berada dalam otoritas dan apa? Kuasa Tuhan. Yesus, nama yang berkuasa, ada dalam saudara. Saudara sakit, saudara sebut dalam nama Yesus sembuh. Sembuh atau enggak? Saudara diberi otoritas itu. Dan saudara punya hak menggunakan itu. Jadi saudara akan terus berjingkak-jingkrak, artinya berbicara sukacita, akan ada kesembuhan. Tidak ada pun satu pun, persoalan tidak terselesaikan. Tidak ada satu persoalan yang saudara hadapi bisa dikalahkan. Saudara terkalahkan. Kalau saudara berada dalam naungan otoritas dan kuasa. Nah, ingat bulan kemarin saya khotbah di sini tentang legacy. Itu ibadah yang ke jam 12 atau ke berapa tuh? Ketiga. Waktu itu saya terintimidasi. Tiba-tiba saya diberi impresi untuk berdoa untuk mereka yang punya problem di mata, glukoma, sudut pandang yang menyempit, saraf yang rusak, tekanan bola mata tidak normal. Sedangkan saya bilang Tuhan hari Kamis sesudah hari Minggu itu, minggu kedua atau ketiga lupa,
hari Kemisnya saya harus operasi. Karena saya dibilang faktor umur, glukoma saya, sudut pandang saya sudah menyempit. Katarak itu sedikit walaupun tapi sudah mengikat di mana? Di bola mata. Harus juga diangkat. Ya. Sebenarnya hari ini online di Denpasar itu ada video waktu saya punya mata dicongkel sana sini. Cuma mungkin mengerikan, akhirnya dia apa? Dihapus itu, diedit. Jadi waktu saya mulai terintimasi, loh kemisakan loh. Terus akhirnya saya tiba-tiba saya ambil keputusan. Saya akan taat. Ada otoritas, ada kuasa. Dan waktu itu selain di lembah pujian juga di sini. Saya katakan mereka, siapa yang mengalami itu? Ternyata ada beberapa dari mereka berdiri dan tetap mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Karena kita berada dalam naungan otoritas. Kuasa, kita lakukan. Nah, waktu saya mulai seperti itu bergerak, tiba-tiba saya mendengar suara itu di hati saya. Diingat begini, waktu kamu terpapar COVID-19, disuruh ke rumah sakit untuk mesti melalui pakai infus yang ada antivirus. Dan juga untuk dimmer kamu itu naik, kamu akan perlu pokoknya nama obatnya saya lupa sama sekali. Ternyata saya ke rumah sakit itu tidak ada apa-apanya. Ya, waktu rumah sakit itu tidak punya juga ICU, ruangan ICU. Tidak ada juga ventilator. Tapi di rumah sakit itu saya tahu, Tuhan itu lawat saya sembuh total. Hari kelima, saya masuk, hari keempat, itu sedang dipikirkan itu berbahaya. Hari kelima, saya merasa Tuhan buat sesuatu. Hari keenam, di PCR dan di ronsen langsung bersih. Hari ketujuh saya pulang, bye-bye rumah sakit. Nah itu mujizat terjadi. Nah, Tuhan bilang gini, ada kalanya dia tidak pakai obat atau dokter, dia direct. Tapi saya glukoma ini sudah 1 tahun saya bergumul. Sejak saya lockdown di Papua, 3 bulan. Saya tidak tahu kalau itu glukoma, terus diperiksa selama 1 tahun. Sudah dengan terapi obat, bahkan saya sudah tusuk jarum juga di otot-otot di sini, bukan matanya ya. Terus juga diminta sama ada satu teman, dia tolong saya bahwa dengan tehnya Mary Rose atau Rosemary, terbalik mungkin saya. Ternyata tidak ada apa-apa. Sampai saya doakan dengan cara perintahkan syaraf semua. Bahkan terakhir saya bilang istri saya, tenang-tenang aja. Saya ambil tanah, saya ludah dalam nama Yesus. Seperti Yesus mengolesi orang yang buta. Tetap juga tidak melek, tidak terjadi kesembuhan. Saya harus operasi. Tapi saya lihat waktu operasi yang kanan, itu benang yang kedua harus cabut 1 bulan. Yang kiri dibilang ini saraf sudah rusak berat. Ini lebih repot. Ternyata cuma 1 minggu, 2 udah dicabut. Dan ini baru hari yang ke-3 minggu. Ya. Dan saya cuma dilarang satu, jangan berenang dulu, jangan pull up. Push up juga jangan. Jadi itu bagi saya berat karena itu kesukaan saya. Tapi di situ belajar untuk menundukkan diri. Tapi kita lihat di situ ada otoritas kuasa Tuhan, percayakan. Itu tidak bisa membuat kita hancur, tapi membuat kita makin dewasa dengan belajar dan belajar untuk Tuhan dipermuliakan. Jadi saya berharap saudara di 2021 ini dalam kita memperingati hari lahirnya Yesus, mari kita perlu terus berada dalam otoritas dan naungan. Saudara perlu berlatih itu. Ya. Kalau saudara mau melihat hidup kita masuk di 2002. Karena saudara tidak tahu apa yang terjadi di depan. Saudara tidak tahu terjadi apa keadaan di tahun 2022. Tapi yang saya tahu pasti sesuai firman. Dalam nama Yesus dia tidak pernah membiarkan meninggalkan kita waktu kita masuk di tahun 2022. Itu cukup. Haleluya, itu cukup. Nah makanya sesuai dengan tema Natal tentang surya kebenaran ini, saya ambil temanya bagaimana kita bisa konsisten dalam naungan surya kebenaran. Karena itu janji-janji firman-Nya. Waktu kita berdiri, kita dalam perlindungan yang maha tinggi. Waktu kita berbaring, kita dalam perlindungan maha kuasa.
Kita adalah biji mata Tuhan. Kita adalah harta kesayangannya. Haleluya. Panas si jahat waktu siang tidak akan bisa menyentuh kita. Penyakit sampar semua tidak bisa. Kita harus percaya itu. Apa janjinya? Dia tidak pernah bohong. Janjinya adalah ya dan amin. Seringkali proses yang sedang bergulir. Kita ini seringkali bermental suka instan. Dan Tuhan tidak pernah bekerja secara instan. Haleluya. Amin. Coba kita renungkan itu. Sehingga betul-betul kita mengerti. Kita harus berada dalam otoritas dan kuasa Tuhan. Oke. Yang berikut. Maleki 4 ayat 4 berkata gini. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku. Di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel. Yakni apa? Ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Ya. Ini berbicara begini. Pikiran yang ditaklukkan kepada firman Tuhan. Waktu saya mengidap penyakit glukoma dan ada katarak harus dioperasi. Jadwal saya berantakan. Harus ada 3 provinsi yang harus saya pergi untuk Natal. Saya cancel semua. Dan itu tanggalnya tidak menentu. Tanggal berapa. Karena saya berpatokan waktu mata kanan saya sarafnya masih baik 97%. Itu aja perlu waktu 2 bulan. Dan mungkin yang ini sudah rusak 50%. Tapi Tuhan punya cara yang berbeda. Nah di situ bagi saya, karena apa? Waktu pikiran saya taklukkan kepada firman Tuhan. Saya percaya sepenuhnya. Orang yang masuk di ruangan operasi jadi puluhan orang. Banyak yang tidak bisa karena tensinya naik, tertekan. Bahkan ada yang sampai tanya saya, Bapak umur berapa? Dia bilang gini, ini semua orang tua. Kita ini masih muda-muda. Dia pikir saya masih muda. Terus saya tanya dia, Bapak umur berapa? 45, saya 67. Langsung dia diam. Karena dia tidak bisa operasi, karena tekanan apa? Naik. Sekarang ini stres dan tertekan. Nah waktu saya masuk di situ, saya tidur di atas pembaringan untuk operasi. Bunyi mesinnya juga lumayan. Ya. Tapi saya bisa komunikasi dengan dokter selama 30 menit. Yang hanya dikasih bius tetes air, pakai tetesan obat mata, bukan suntik ya. Bisa ngobrol 30 cerita, dan saya juga selipkan nama-nama Tuhan yang hebat. Dan saya melihat, kalau pikiran kita penuh dengan firman, di tengah ketakutan, di tengah ketidakmungkinan, saudara tetap yakin, Tuhan tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita sendiri. Jadi mari dalam Natal ini, dia adalah Raja, Tuhan Juru Selamat. Saudara harus percaya dia. Sekalipun rasanya jalannya berlekak-lekuk, naik turun, bingung kita. Tetap dia akan memberi kekuatan untuk kita menjalaninya. Haleluya. Amin. Justru dari situlah saya melihat, dan saya juga cukup kaget setelah saya minta, waktu saya operasi itu dapat videonya. Baru saya kaget. Nggak gampang saudara. Pakai mikroskop, pakai gunting, waduh. Dicongkel di sana, diangkat lensanya. Terus saya baru kaget, loh selama operasi kita berkomunikasi. Coba kalau dia salah jahit. Kalau jahit baju kan gampang. Dari situ saya baru ngerti. Tuhan kasih lagi pengertian. Karena pikiran kita dalam firman. Karena dokter ini sudah terbiasa. Tiap hari paling kurang 20-30 orang yang dioperasi. Jadi karena terlatih dan terbiasa. Dengan pengetahuan bisa. Apalagi kita, ada Yesus Kristus Tuhan. Bersama Roh Kudus, tidak ada yang mustahil. Kita bisa dilatih, kita bisa menghadapi tahun ini dalam memperingati hari Natal, sampai masuk tahun depan. Kita menerima tahun pelipat gandaan kasih karunia. Haleluya. Ya. Jadi saya bicara yang sederhana pada saudara. Saudara bisa lihat tentang surya kebenaran ini di masing-masing rock seluruh dunia. Semua punya penjabaran, banyak kaya akan masing-masing. Tapi saya bawa saudara hari ini kita mau buat yang apa saya ngalami, yang saya share dengan saudara. Nah yang terakhir,
Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada apa? Bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul apa? Bumi sehingga musnah. Pengertian dari ayat ini saya dapat cinta akan pemulihan. Itu membuat kita konsisten dalam naungan surya kebenaran. Orang berbuat baik karena saudara berbuat baik, itu mudah. Saudara berbuat benar, hasilnya baik. Orang balas dengan tidak baik. Itulah yang perlu saudara cinta pemulihan, saudara mau damai. Di mana-mana saya melayani beberapa provinsi, jemaat pun banyak yang berhutang dengan saya dan tidak dikembalikan. Kadang-kadang ingat, jengkel juga, kembali sadar, itu uang Tuhan. Saya cuma disuruh mengelola. Perlu cinta pemulihan, sudahlah selesai. Haleluya. Nah tapi bagi saudara yang berhutang seperti itu, perlu jujur. Kalau bisa bukan terus nanti, perlu tidak bisa bayar, ceritakan. Berani terbuka. Haleluya. Bukan pura-pura tidak tahu gitu loh. Ya, kadang-kadang istri saya kalau ketemu orang, itu orangnya ada tuh. Perempuan kan lebih berperasaan. Saya bilang sudahlah. Tetap cinta pemulihan. Haleluya. Nah, Yesus juga seperti itu. Dia Raja Damai. Dia cinta damai. Dia cinta pemulihan. Makanya saudara berdosa, dia datang ke muka bumi mencari saudara. Untuk saudara menikmati pemulihan. Haleluya. Malaikat berbuat dosa, dia tidak datang cari malaikat. Saudara berdosa, dia datang mencari saudara. Dan hari ini, dengar, dia tidak terlalu tertarik dengan masa lalu saudara. Apapun yang saudara buat, sejahat apapun dia tidak tertarik. Tapi hari ini dia tertarik. Kalau saudara buka hati bilang saudara mau terima dia sebagai Tuhan Juru Selamat dan Raja di atas segala raja. Dia tidak tanya-tanya siapa saudara di masa lalu. Dia cuma bilang, kalau kamu mau, mari bersama-sama aku. Kita pulihkan hidupmu. Itulah cinta pemulihan. Makanya dia lahir di kandang. Ditaruh di palungan. Dia tidak berargumen. Karena di situ, karena dia cinta pada saudara. Kemiskinan saudara akan dirubah menjadi orang yang hidup dalam kelimpahan. Karena dia cinta saudara. Dia ditolak. Tidak ada satupun hotel yang mau menerima waktu dia dilahirkan. Saudara lihat, kenapa dia harus tertolak seperti itu? Karena tertolak saudara di muka bumi ini. Dia tanggung. Supaya saudara tidak lagi kepahitan. Yang ada cuma apa? Damai dan bisa mengampuni. Dan banyak hal kita lihat. Dia buat untuk saudara dan saya. Tapi hari ini saya cuma bilang, mari ingat itu kasih Tuhan. Dan pengorbanannya untuk saudara. Jadi kita cinta akan pemulihan. Jadi saudara yang pikir, setiap kita akan mengalami. Ya, termasuk kami. Ya. Kadang-kadang ada juga pengusaha yang mendukung pelayanan kami. Dengan begitu hebat. Tapi waktu dia pilot, dia juga berhutang. Sudah itu apa? Dia pura-pura tidak tahu. Kadang-kadang saya pikir, berarti selama ini dia menabur dengan tujuan supaya dia diberkati. Semua itu firman. Tapi sikap hati tidak berubah. Firman itu tidak tergenapi. Haleluya. Haleluya. Jadi saya tidak percaya. Situasi bagaimanapun keadaan hidup kita ini saat-saat ini. Tapi saya tetap yakin. Tuhan tidak pernah membiarkan tinggalkan kita. Kalau kita cinta akan pemulihan. Dan hal-hal yang tadi saudara dengar. Saudara akan biji mata. Saudara adalah biji mata Tuhan. Dia pasti tunjukkan. Beberapa jemaat ada di sini saya lihat juga. Justru di pandemi COVID-19. Mereka bisa punya kafe. Beberapa outlet yang dibuka. Yang tadinya hidupnya tidak masuk hitungan. Makanya jangan putus asa. Dalam memperingati hari kelahiran ini. Mari kita mau ambil keputusan. Sampai kita juga masuk 2022.
menikmati the year of multiplying grace, tahun pelipatan ganda apa? Anugerah. Jadi konsisten dalam naungan surya kebenaran. Ya. Tolong jangan dimatikan dulu. Bangkit dari kekeliruan kita dan menjadi saksi Kristus. Berada dalam otoritas dan kuasa Tuhan. Pikiran yang ditaklukkan kepada firman Tuhan. Cinta akan pemulihan. Ini yang bisa saya share dengan saudara. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Jesus love you abundantly. Tuhan Yesus memberkati.